genang di pelupuk matanya. Mungkin dalam sekali kedipan, air matanya pasti akan terjatuh. Safira segera memeluk putranya dengan erat dan diusap-usap punggungnya untuk memberikan ketenangan. Maaf ya, sayang. Mama dulu tak bisa melindungi kamu dari mereka. Tapi kamu sekarang tenang aja. Mama akan melindungi kalian berdua. Pokoknya kalau ada yang jahat sama kamu, bilang sama Mama ya. Nanti Mama yang akan menegur mereka. Kata Safira pelan namun tegas. Iya, Ma? Jawab Kenzo, mengangguk kemudian mengurai pelukan mamanya. Setelah berganti baju, Kenzo berlari keluar untuk bermain dengan adiknya. Safira tersenyum melihat Kenzo dan Shanas bermain dengan riang. Dia merasa bahagia melihat anak-anaknya bahagia. Diam-diam Is menghubungi adiknya. Dia mengadu jika Safira baru saja ditampar oleh mantan mertuanya. Mendengar hal itu, Abizar langsung pulang saat itu juga untuk mengecek keadaan istrinya. Assalamualaikum, Teh. Salam Abizar masuk kamar. Safira yang sedang merapikan baju terlonjak kaget. Loh Kang, kok sudah pulang? Tanyanya heran. Abizar melangkah menghampiri Safira. Dia langsung menakupkan kedua tangannya pada wajah sang istri, membuat jantung Safira berdebar tak karuan. Aku dengar kamu baru saja ditampar oleh mantan mertuamu. Apa masih sakit? Tanyanya khawatir, semabari mengecek kedua pipi istrinya. Safira menarik nafas panjang. Dia tak tahu jika Is akan mengadu pada Abizar. Aku tak apa-apa kok, kan? Jawab Safira tersenyum. Sebelah mana yang ditampar? Ham? Tanya Abizar pelan, tatapannya begitu lembut, penuh kasih sayang. Kanan. Jawab Safira lirih dengan wajah malu-malu. Abizar mengangkat dagu istrinya dan mengusap pipi kanannya dengan lembut. Sebelah sini. Han. Jawab Safira mengangguk. Cup. Safira membulakan matanya saat Abizar tiba-tiba saja mencium pipinya. Sudah aku obati, tak akan sakit lagi. Ucap Abizar tersenyum manis. Safira segera menundukkan kepala untuk menyembunyikan wajah meronanya. Apa lantai lebih menarik dari saya, Teh? Tanya Abizar cemburu. Bukan begitu, Kang. Safira segera mendongak dan menatap wajah tampan suaminya. Dia merasa malu dengan tingkahnya sendiri. Seperti anak gadis yang masih polos saja. Padahal dirinya sudah janda dan tentunya memiliki banyak pengalaman. Abizar membelai wajah cantik istrinya. Ini pertama kali mereka berhadapan dengan jarak yang sangat dekat. Abizar semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Safira. Jantung Safira semakin berdebar tak karuan saat jarak mereka hanya tinggal beberapa centil lagi. Safira langsung memejamkan matanya saat bibir Abizar menyentuh bibir ranumnya. Mama! Panggil Shanas berlari masuk kamar. Refleks, Safira langsung mendorong tubuh Abizar hingga terjatuh ke lantai. Iya, Nak, ada apa? Jawabnya dengan gugup. Aku mau ikut Oma ke warungnya, Ma. Kata Shanas meminta izin. Iya, tapi jangan nakal ya. Jangan menyusahkan Oma. Sahut Safira. Iya, Ma. Shanas mengangguk kemudian berlari keluar kamar lagi. Safira menghela nafas lega, menatap kepergian putrinya. Dia segera berjalan mendekati Abizar. Maaf Kang, aku tak sengaja. Apa sakit? Tanya Safira merasa bersalah. Abizar hanya menggeleng, sembari mengusap-usap empatnya yang terasa sedikit nyeri. Saya berangkat ke kampus lagi ya, Teh. Nanti masih ada kelas lagi. Pamit Abizar beranjak berdiri. Oh iya, Kang. Hati-hati. Sahut Safira, mencium punggung tangan suaminya. Dan Abizar mengecup kening istrinya dengan singkat. Bab ke-42. Ini Kang, kopinya.
kata Safira, menaruh segelas kopi di hadapan Abizar. Iya teh, terima kasih, kata Abizar, tersenyum. Loh, istri sendiri kok dipanggil teh, harusnya ganti panggilan dong, biar lebih romantis. Panggil Bunda, Umi, Habibati, Zaujati, atau Neng juga bisa. Protes Abi yang duduk di hadapan Abizar. Iya Abi, nanti aku ganti panggilannya, sahut Abizar dengan cepat. Coba diulang sekali lagi, Abi mau dengar. Tita Abi Hasan sengaja ingin menjahili putranya. Terima kasih ya, Neng, kata Abizar dengan lembut. Iya, Kang, sama-sama, jawab Safira, tertunduk malu. Dasar pengantin baru, gitu aja salah tingkah. Goda Abi tergagah. Jangan begitu dong, Abi. Kasihan Safira jadi tambah malu tuh. Timpal Is melirik Safira, membuat wajah Safira kian merona. Aku ke dalam dulu ya, Abi. Mau nemenin anak-anak belajar. Pamit Safira, segera melangkah masuk rumah. Safira, lucu banget jadi orang. Padahal dia udah pernah menikah, tapi reaksinya persis seperti gadis yang masih polos. Gumam Is geleng-geleng kepala. Itulah yang menjadi daya tarik ya, Teh. Timpal Abizar sembari memandang punggung istrinya yang kian menjauh. Lora, kok kamu masuk lagi? Gak jadi ikut ngobrol di depan? Tanya Umi heran. Safira menggeleng dan duduk di samping Is. Tidak Umi, aku di sini saja, nemenin anak-anak belajar. Jawabnya pelan. Padahal di sini sudah ada Umi loh. Kalau kamu mau ikut ngobrol, silakan. Umi tak akan melarang. Tahu sa Umi, aku di sini saja. Lagi pula di luar dingin. Aku tak betah. Sahut Safira beralasan. Ma, aku udah ngerjain PR-nya. Kata Shanas menunjukkan buku tugas rumahnya. Kok cepet banget? Mama periksa dulu ya. Kata Safira meraih buku milik Shanas. Safira tersenyum sembari mengangguk-anggukan kepalanya, melihat Shanas bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Masya Allah, pintar sekali anak mama ini. Pujinya sembari mengecup kening Shanas dengan lembut. Meskipun hanya menulis ulang abjad yang dicontohkan oleh gurunya, tapi Safira tetap memberikan pujian sebagai tanda apresiasi atas kerja keras putrinya. Kalau begitu, aku boleh mainkan, Ma? Tanya Shanas dengan mata berbinar. Iya, boleh, sayang. Tapi bukunya diberesin dulu ya, supaya besok nggak ketinggalan. Kata Safira dengan lembut. Shanas mengangguk, kemudian membereskan alat tulisnya. Setelah semuanya masuk ke dalam tas, Shanas pun segera berlari keluar menghampiri Is. Sedangkan Kenzo hanya menatap adiknya dengan iri. Tugasnya belum selesai, jadi dia belum dibolehkan untuk bermain. Ayo kakak, dikerjain PR-nya. Nanti kalau sudah selesai bisa main sama Shanas dan Tante Is. Kata Safira, mengusap kepala putranya. Kenzo mengangguk kemudian fokus pada bukunya lagi. Loh, Umi mau kemana? Tanya Safira saat melihat Umi Aminah beranjak berdiri. Umi mau ke dapur sebentar, mau ambil minum sama cemilan. Perut Umi sedikit lapar. Biar saya saja yang ambilkan Umi. Safira bergegas berdiri dan berjalan menuju dapur. Dia meraih gelas dan menuangkan air putih ke dalamnya. Kemudian membuka pintu kulkas untuk mengambil beberapa kue bolu sisa kemarin malam. Setelah dia bawa ke depan. Loh, Kenzo kemana Umi? Tanya Safira saat melihat Umi Aminah hanya duduk sendirian. Sudah lari ke depan. Dia udah nggak sabar mau ikutan main. Jawab Umi tergagah. Memang tugasnya sudah selesai. Tanya Safira sembari meletakkan piring dan juga gelas di hadapan Umi. Jelas sudah dong. Kalau belum, mana berani dia ikut mainan?
Ini Umi, kuenya. Terima kasih ya, Ra. Maaf sudah merepotkan. Umi langsung meraih gelas dan meminumnya hingga beberapa tegukan. Sama sekali nggak merepotkan kok, Umi. Saya justru senang kalau bisa bantu-bantu sedikit. Sahut Safira dengan lembut. Dia membuka tas sekolah Kenzo untuk memeriksa pekerjaan rumah putranya. Safira tersenyum karena Kenzo bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Meskipun tulisannya masih belum rapi, tapi sudah ada sedikit peningkatan. Oh ya, Ra, malam ini biar anak-anak tidur sama Umi ya. Kata Umi Aminah dengan serius. Safira menautkan keningnya. Loh, kenapa Umi? Tanyanya heran. Kemarin malam kan kamu sudah tidur sama anak-anak. Jadi malam ini biarkan Umi yang tidur bersama mereka. Kamu temani saja Abizar. Masa pengantin baru tidurnya pisah kamar? Kata Umi Aminah, mengulum senyumnya penuh arti. Oh iya Umi. Sahut Safira mengangguk. Safira menggigit bibirnya, membayangkan jika malam ini dia hanya berdua saja di dalam kamar bersama Abizar. Malu, gugup, takut, semua bercampur menjadi satu. Jantungnya berdebar-debar hanya dengan membayangkannya saja. Aku taruh tas anak-anak ke atas dulu ya Umi. Pamit Safira, menyembunyikan rasa gugupnya. Umi mengangguk. Jangan lupa nanti malam dandan yang cantik. Ucapnya mengedipkan sebelah matanya. Wajah Safira semakin tersipu malu. Dia bersegera bergegas berjalan menaiki tangga menuju kamar anak-anaknya. Abizar menelan ludahnya dengan kasar saat memasuki kamar dan melihat Safira sedang duduk di tepian ranjang. Kamu tidur di sini, Teh? Tak menemani anak-anak? Tanyanya, berjalan mendekat. Iya, Kang. Anak-anak tidur sama Umi. Jawab Safira sambil tersenyum. Abizar mengangguk kemudian duduk di kursi yang tak jauh dari Safira. Teh, panggil Abizar, ragu. Iya, Kang. Ada apa? Tanya Safira, antusias. Besok aku saja yang ngantar anak-anak, ya. Aku tak mau kejadian seperti tadi terulang lagi. Kata Abizar dengan serius. Safira terdiam sejenak kemudian mengganggu. Kalau aku sih tak keberatan kalau Kang Ujang mau mengantarkan anak-anak. Tapi bukannya kamu besok harus mengajar. Nanti terlambat loh sampai kampusnya. Besok saya libur Teh, tak ada jadwal mengajar. Jadi setelah mengantar anak-anak, bagaimana kalau kita pergi berdua? Sahut Abizar dengan cepat. Pergi kemana kan? Terus nanti yang mau jemput anak-anak siapa kalau kita pergi? Tanya Safira, khawatir. Teteh tenang saja. Nanti saya minta tolong ke Kang Selamat untuk menjemput anak-anak, atau tidak nanti Abi yang akan menjemput mereka. Jawab Abizar. Safira terdiam, kemudian berkata, kenapa perginya tak menunggu anak-anak pulang sekolah saja kan? Biar kita bisa pergi bersama-sama. Bukan saya tak mau ngajak anak-anak, Teh. Tapi saya benar-benar membutuhkan waktu berdua saja untuk mengobrol denganmu. Kita ini sudah menikah, tapi kita jarang habiskan waktu berdua. Bahkan banyak yang belum kita ketahui tentang satu sama lain. Tapi Teteh tak usah khawatir. Nanti kalau anak-anak libur, saya pasti akan mengajak mereka jalan-jalan juga kok. Tapi untuk besok, saya hanya ingin pergi berdua saja dulu dengan kamu. Mau kan, Teh? Abizar menatap istrinya dengan tatapan penuh harap. Iya, Kang. Tapi pulangnya jangan sore-sore, ya. Saya takut kalau anak nanti mencari saya. Kata Safira setuju. Tak akan sore kok, Teh. Mungkin selepas sholat zuhur kita sudah sampai rumah. Jawab Abizar dengan cepat. Safira mengangguk, tanda mengerti. Setelah itu, suasana menjadi hening. Untuk keduanya, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hanya kesunyian yang memenuhi ruangan. Teh, panggil Abizar, memecahkan kesunyian. Safira menoleh. Iya kan? Apa boleh saya?
Safira menggigit bibirnya, menunggu ucapan selanjutnya dari Abizar. "Boleh apa, Kang?" tanya Safira, penasaran karena Abizar hanya diam saja sembari menatap dirinya dalam-dalam. "Ah, tidak, rasanya terlalu buru-buru jika saya memintanya sekarang," jawab Abizar, menggeleng. Raut wajah Safira langsung berubah. Dia merasa kecewa karena Abizar tak meminta haknya malam ini. Apa Kang Abizar tidak benar-benar mencintaiku? Atau jangan-jangan ada wanita lain di hatinya? Batin Safira dengan sedih, karena suaminya tak menginginkan dirinya. Safira menarik nafas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberaniannya. Setelah itu, dia beranjak berdiri dan berjalan mendekati Abizar. Safira tak ingin pernikahannya gagal untuk kedua kalinya, karena itulah dia harus merubah sifat pemalunya di hadapan suaminya. "Teh, kamu mau ngapain?" tanya Abizar gugup saat Safira tiba-tiba duduk di pangkuannya. Bab ke-43. "Mau apa?" tanya Abizar dengan gugup. Jantungnya berdebar tak karuan saat Safira duduk di pangkuannya. Safira tersenyum, kemudian mengalungkan tangannya di leher Abizar. "Maaf Kang kalau saya sudah berbuat lancang, tapi saya tak ingin pernikahan saya ini gagal seperti dulu lagi," kata Safira, tersenyum tipis. "Maksud kamu?" Abizar menaikkan alisnya. "Kali ini saya mau menjadi wanita yang agresif pada suami saya sendiri," katanya, masih malu-malu. Kening Abizar semakin berkerut. Dia tak paham maksud ucapan Safira. Safira menelan salivanya dengan kasar. Sebenarnya dia malu, tapi kalau dia tak bisa melawan rasa malunya, maka Abizar bisa bosan padanya. Dan akhirnya mencari wanita lain yang bisa menyenangkannya. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh Radit. Safira menundukkan kepalanya dan mendekatkannya ke wajah Abizar. "Teh," ucap Abizar dengan napas tak beraturan. "Kalau Kang Ujang gugup, tutup mata saja," kata Safira lirih dan semakin mendekatkan wajahnya. "Berhenti, Teh," kata Abizar, mendorong tubuh Safira menjauh darinya. "Kenapa kan? Kamu tak suka saya sentuh? Kamu tak menginginkan saya? Lalu kenapa kamu bersikeras mau menikahi saya?" tanya Safira dengan kecewa. Matanya tampak berkaca-kaca, mendapatkan penolakan dari Abizar. "Bukan begitu, Teh, tapi sudahlah, Kang, lebih baik aku tidur dengan anak-anak saja," potong Safira, beranjak dari tempatnya. Abizar langsung meraih tangan istrinya agar tak pergi. "Tunggu Teh, jangan marah. Saya bukan tak menginginkanmu, tapi kita salah dulu ya, supaya rumah tangga kita diri dan diberkahi oleh Allah," kata Abizar dengan lembut. Safira langsung tertunduk malu. Dia tadi terlalu buru-buru hingga lupa tak salat sunnah terlebih dahulu bersama Abizar. "Iya, maaf Kang," kata Safira lirih dengan wajah merah merona. Abizar mengulum senyumnya, kemudian berjalan menuju kamar mandi. "Ya ampun, Safira malu-maluin banget sih kamu. Pakai salah paham segala. Harusnya kamu tadi diam aja, gak usah sok-sokan agresif." Batin Safira merutuki kebuduhannya. Di dalam kamar mandi, Abizar menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan hasratnya. Dia tak menyangka jika Safira akan berinisiatif lebih dulu. Padahal Abizar sengaja menahan diri karena khawatir Safira belum siap. Abizar tersenyum tipis saat mengingat reaksi Safira saat salah paham tadi. Dia pun segera mengambil air wudhu dan berusaha memendam hasratnya. Setelah selesai wudhu, Abizar keluar. Dilihatnya Safira sedang duduk di tepian ranjang dengan kepala tertunduk. "Silakan ambil wudhu Teh, lalu kita salat bersama," titah Abizar lembut. Safira mengangguk tanpa menoleh ke arah suaminya. Dia pun bergegas berlari masuk kamar mandi. Membuat Abizar gemas melihatnya. Tak berselang lama, Safira kembali tanpa mengenakan jilbab.
Untuk beberapa saat, Abizar terpesona melihat Safira. Ini pertama kalinya dia melihat rambut Safira. Biasanya rambut indah itu selalu tertutup rapat oleh jilbabnya. "Ayo Kang, silakan diimami," kata Safira, membuyarkan lamunan Abizar. "Iya teh," ucap Abizar, mengusap tengkuknya, salah tingkah. Dia pun segera memperbaiki posisi berdirinya, diikuti oleh Safira yang berdiri di Abizar. Setelah beberapa menit berlalu, mereka telah selesai sholat. Safira merasa gugup, jantungnya berdebar-debar sejak masih berdoa tadi. "Teh," panggil Abizar menghadap ke belakang. Safira hanya diam saja dengan kepala tertunduk. Abizar pun meraih dagu Safira agar mengangkat wajahnya. "Kenapa, Kang?" tanya Safira gugup, apalagi saat melihat Abizar mendekatkan wajahnya. "Cup!" Safira memejamkan matanya sejenak saat Abizar mencium keningnya dengan lembut. Setelah sekian lama dia berjuang sendirian, kini dia memiliki seseorang untuk menjadi sandarannya. "Ya Allah, semoga rumah tangga kami langgeng sampai maut memisahkan," doa Safira dalam hati. "Kok malah tidur sih, Teh?" goda Abizar. Safira segera membuka matanya. Dia sedikit terkejut karena jarak Abizar begitu dekat darinya. Bahkan Safira bisa merasakan hembusan nafas suaminya. "Kang," gumam Safira gugup dan berusaha menjauhkan wajahnya. Abizar segera menahan kepala Safira agar tak menjauh. "Kamu yang mancing saya duluan, Teh, jadi jangan menolak lagi," katanya segera mendaratkan kecupan di bibir ranum Safira. Setelah beberapa saat, Abizar hanya diam saja, tak melakukan permainan apapun. Mau tak mau Safira harus berinisiatif membuat permainan agar lebih panas. Dia pun mulai melumat dan bermain dengan led 4 khas suaminya. Tentu saja hal itu membuat Abizar merasa sangat bahagia. Dia melepaskan pagutannya dengan pelan, kemudian melepaskan mukena yang Safira pakai. Dengan hati-hati Abizar membopong Safira naik ke atas ranjang, lalu membisikkan doa sebelum melakukan hubungan suami istri. Keesokan paginya, Abizar merasa tidurnya sangat nyenyak. Saking nyenyaknya sampai tak bangun di sepertiga malam. Abizar menoleh dan tersenyum lebar saat melihat Safira masih tertidur pulas di sampingnya. "Teh, bangun!" panggil Abizar, menepuk pipi Safira dengan lembut. Gumam Safira menggeliatkan tubuhnya. "Bangun, Teh, sudah pagi. Sholat dulu," kata Abizar pelan. Safira mengerjapkan matanya. "Memangnya jam berapa ini, kan?" tanyanya dengan suara serak. Abizar melirik ke jam dinding. "Jam pukul 4, Teh," jawabnya. Safira mengangguk kemudian beranjak duduk. Dia segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia baru sadar jika tak memakai apapun. Semalam dia sangat kelelahan, hingga tak sempat memakai pakaiannya lagi. Abizar mengulum senyumnya melihat wajah Safira yang tampak merah merona. "Ayo mandi bareng, Teh, mumpung belum azan subuh," ajaknya berbisik. "Kamu duluan aja, Kang," tolak Safira dengan lembut. Abizar mengangkat dagu istrinya agar menatap dirinya. "Bukankah Rasul mengajurkan pasangan suami istri untuk mandi bersama?" tanyanya dengan tatapan lembut. "Iya sih, Kang, tapi aku malu," cicit Safira menundukkan kepalanya lagi. "Kenapa harus malu? Aku ini suamimu, Teh. Orang yang akan menemanimu sampai akhir hayat. Kalau kamu masih malu-malu begini, lalu bagaimana hubungan kita bisa romantis, Ham?" tanyanya, kembali mengangkat dagu istrinya. "Yuk," ajaknya, turun dari ranjang. Safira menggigit bibir bawahnya. "Anu, Kang, boleh minta tolong ambilkan handuk?" pintanya lirih. Abizar mengangguk kemudian mengambil handuk kimono yang tergantung di belakang pintu. "Ini, Teh,"
Katanya dengan lembut. Terima kasih. Safira segera memakai kimono tersebut untuk menutupi tubuhnya. Ayo teh, keburu azan nanti. Ajak Abizar melangkah masuk kamar mandi. Safira mengangguk dan segera turun dari ranjang, lalu mengikuti Abizar masuk kamar mandi. Sungguh ini pertama kalinya Safira mandi berdua dengan lawan jenis. Dengan Radit saja dia tak pernah. Seketika Safira menghentikan langkahnya. Kini dia mulai mengerti kenapa Radit bisa berpaling darinya. Ternyata semuanya karena ulahnya sendiri yang terlalu pemalu hingga membuat suaminya bosan. Baiklah Safira, sekarang kamu tak boleh pemalu lagi di hadapan suamimu. Jangan sampai Kang Ujang berpaling juga. Tekad Safira dalam hati. Ayo teh, kok malah melamun? Panggil Abizar, melihat Safira masih mematung di depan pintu. Iya, Kang. Sahut Safira mengangguk. Teteh tenang saja, kita hanya mandi saja kok. Saya tak akan membuatmu kelelahan lagi. Lanjutnya dengan serius. Safira hanya mengangguk. Dia berusaha untuk tidak terlalu gugup. Dia yakin bahwa Abizar benar-benar mencintainya dan ingin membangun rumah tangga yang bahagia bersamanya. Suasana di dalam kamar mandi terasa hangat dan in 1M. Abizar dengan lembut membantu Safira membuka handuknya. Safira merasa sedikit malu, tapi dia berusaha untuk mengabaikan rasa malunya. Kamu cantik, teh. Bisik Abizar sambil mencium pipi Safira. Safira tersipu malu. Dia merasa sangat bahagia saat mendapatkan pujian dari Abizar. Bab ke-44. Ci pengantin baru, pagi-pagi udah keramas. Goda Is menyanggol lengan Safira. Safira menoleh dengan kening bertaut. Kok teteh tahu kalau rambut aku basah? Memangnya kelihatan ya? Tanyanya memeriksa jilbabnya. Ternyata bener. Padahal aku cuma nebak aja tadi. Aku pikir Abizar keramas karena gerah. Ternyata Lede Is mengulum senyumnya penuh arti. Udah dong teh, jangan digodain begitu. Kayak kamu gak pernah pengantin baru aja. Kau tegur Umi lembut, namun dia ikut tersenyum saat melirik ke arah Safira. Justru karena itu Umi, aku gantian godain Safira. Soalnya dulu aku sering digodain sama kakak iparku juga. Sahut Is. Terus sekarang teteh balas dendamnya ke aku gitu? Ketus Safira mencebikan bibirnya. Ya iya dong. Kamu kan adik ipar aku. Jawab Is, tersenyum lebar. Safira menghela nafas panjang. Inilah yang tak dia suka dari pengantin baru, pasti dijadikan bahan ledekan. Oh Yara, resepsi kamu kan tinggal berapa hari lagi? Kamu tak undang teman atau keluargamu yang ada di Jogja? Tanya Umi, mengalihkan topik pembahasan. Safira menggeleng. Tidak Umi, aku tak punya keluarga ataupun teman dekat di Ogya yang bisa aku undang. Bukannya kamu punya teman yang pengacara itu ya, Ra, yang bantuin kamu bebas dari penjara? Kata Is. Seingatnya dulu Safira pernah bercerita jika dia memiliki teman seorang pengacara. Nimas tinggal di Jakarta. Teh, dia baru aja kena musibah, jadi sepertinya nggak bisa datang. Jawab Safira lirih. Musibah apa, Ra? Tanya Umi penasaran. Papa mertuanya meninggal Umi, jadi kemungkinan dia nggak bisa hadir. Tapi nanti aku coba kabarin dia lagi. Semoga aja bisa datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggalnya? Terus meninggal karena apa? Tanya Umi ikut prihatin. Kemarin lusa Imi karena sakit. Jawab Safira lirih. Safira memang jarang berhubungan dengan Nimas, namun kadang kala mereka masih bertukar kabar, meskipun jarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab ketiganya, menoleh. Mereka tersenyum melihat suami mereka pulang dari masjid. Masya Allah,
Umi senang sekali melihat keluarga kita sempurna seperti ini. Abi bisa berangkat ke masjid dengan anak dan menantunya, sedangkan Umi bisa memasak di dapur dengan anak dan juga menantu Umi. Ucap Umi Aminah, tersenyum bahagia. Alhamdulillah Umi, kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang sampai bisa menyaksikan kedua anak kita menemukan pasangan hidupnya. Sahut Abi ikut tersenyum. Pokoknya Abi dan Umi harus sehat dan panjang umur selalu. Sampai aku dan Abizar punya anak dan cucu. Kata Is dengan mata berkaca-kaca. Rasa-rasanya dia ingin menangis karena terharu. Akhirnya keluarganya bisa berkumpul semua seperti ini setelah sekian lama Abizar tinggal di Jakarta. Oh ya, kalian bertiga cepat ganti baju. Ini sudah dibuatkan teh sama Safira. Kata Umi, menunjuk pada teh yang tersedia di atas meja. Baik Umi, kata suami Is, beranjak menuju kamarnya dan langsung diikuti oleh sang istri. Begitu juga dengan Abizar dan Abi Hasan, mereka juga bergegas kembali ke kamar untuk berganti baju. Umi, aku ke atas sebentar ya. Mau lihat anak-anak. Mungkin mereka sudah bangun. Pamit Safira. Iya, Ra. Sahut Umi mengangguk. Nanti kalau sudah bangun, diajak turun sekalian ya. Pesan Umi sedikit berteriak karena Safira sudah lumayan jauh. Baik Umi. Jawab Safira, ikut berteriak. Dan benar saja, begitu tiba di kamar anaknya, ternyata Kenzo sudah bangun, sedangkan Shanas masih tertidur pulas. Loh kakak, kok sudah bangun? Tanya Safira, melangkah masuk. Iya Umi. Jawab Kenzo, mengucek-ucek matanya. Sudah salat subuh? Tanya Safira lagi. Dan langsung dijawab gelengan kepala oleh putranya. Kalau begitu Kenzo salat subuh dulu ya. Nanti setelah itu kita turun ke bawah. Kata Safira dengan lembut. Shanas gak dibangunin Umi? Dia gak pernah salat subuh loh. Sudah, biarkan saja dulu. Nanti bentar lagi juga bangun kok. Kenzo membuang nafas panjang, kemudian berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Ada rasa iri dan merasa tak adil karena mamanya selalu menyuruhnya salat, sedangkan Shanas tidak. Tapi dia tak berani protes. Takut jika mamanya tak sayang lagi padanya jika tak menjadi anak yang penurut. Belajar yang benar ya sayang. Nanti pulangnya Umi yang jemput kalian. Soalnya mama ada urusan sebentar. Kata Safira pada kedua anaknya. Memangnya mama mau kemana? Mama gak pergi ninggalin kita kan? Tanya Kenzo dengan cemas. Yang gak dong sayang. Mama cuma mau pergi sebentar sama ayah. Gak lama kok. Kalian gak apa-apa kan kalau pulangnya sama Uma? Kata Safira dengan lembut. Iya ma, gak apa-apa kok. Jawab Shanas, tersenyum lebar. Kalau begitu, kalian cepat ke kelas ya. Sudah mau masuk ini, nanti dicariin sama ibu guru. Iya ma, kami belajar dulu ya. Kata Kenzo, mencium punggung tangan Safira dan juga Abizar secara bergantian. Diikuti oleh adiknya. Iya, belajar yang betul dan jangan berantem. Kalau ada yang nakal, laporin aja sama bu guru. Biar nanti bu guru yang negur. Pesan Safira. Iya, Ma. Sahut Shanas dan Kenzo hampir bersamaan. Keduanya berlari masuk menuju kelas mereka masing-masing. Kita mau berangkat sekarang kan? Tanya Safira, menoleh pada suaminya. Iya teh, mumpung masih pagi. Biar nanti pulangnya nggak terlalu siang. Ayo masuk. Abizar membukakan pintu mobil untuk istrinya. Safira! Abizar menoleh saat mendengar seseorang memanggil nama istrinya. Safira ikut melihat ke jendela mobil. Dia memulakan matanya saat melihat Radit datang bersama Orol dan juga seorang bayi di gendongannya. Ngapain sih Mas Radit kesini lagi? Gumam Safira mendengus kesal.
Maaf, siapa ya? Tanya Abizar dengan sopan. Saya Radit, suaminya Safira. Ujarnya memperkenalkan diri. Suami? Gumam Abizar menoleh pada istrinya. Mantan Kang? Jelas Safira dengan cepat. Oh, jadi ini mantannya Teh Safira. Ucap Abizar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ada urusan apa ya Anda mencari istri saya? Tanya Abizar sengaja menekankan pada kata istri. Istri? Kini gantian Radit yang terkejut. Safira turun dari mobil kemudian menggandeng lengan Abizar dengan penuh percaya diri. Iya mas, perkenalkan ini suami aku yang baru. Gimana? Suamiku ganteng kan? Ucapnya sedikit sombong. Kamu ini apa-apaan sih, Rah? Aku pikir kemarin kamu hanya bercanda, tapi ternyata kamu beneran nikah lagi. Kata Radit sedikit berbisik. Loh, memangnya kenapa kalau aku menikah lagi? Kamu sama Melani aja udah punya anak. Kata Safira, melirik pada bayi yang ada di gendongan Radit. Aku sama Melani udah lama pisah. Rah, Melani pergi dari rumah. Dia nggak mau merawat kedua anaknya. Dan terpaksa aku harus merawatnya sendiri. Rah, aku harus cari nafkah sekaligus merawat mereka. Kata Radit dengan wajah memelas. Oh, gumam Safira membulatkan mulutnya. Anggap aja ini karma. Karena dulu kamu sudah menelantarkan aku dan anak-anak. Dan sekarang gantian kamu yang ditelantarkan sama selingkuhan kamu itu. Lanjutnya penuh penekanan. Jaga ucapan kamu, Rah. Ada Orol di sini. Tolong jaga perasaan dia. Kau tegur Radit. Safira melirik Orol yang menggandeng tangan Radit. Tubuhnya terlihat sangat kurus, kusam, dan tak terawat. Sangat berbeda saat masih tinggal bersamanya dulu. Buat apa aku kasihan sama dia? Mamanya aja udah merebut kebahagiaan anak-anakku. Kata Safira dengan cuek. Tapi dia masih keponakan kamu, Rah. Dia bukan keponakan aku, tapi keponakan sekaligus anak tiri kamu, Mas. Aku nggak punya hubungan darah sama dia. Karena almarhum Rizal itu adik kamu, bukan adik aku. Tegas Safira penuh penekanan. Ayo, Kang, kita pergi. Tahu sama meladeni dia. Ajak Safira kembali masuk ke dalam mobil. Tunggu, Rah, ada yang ingin aku katakan. Teriak Radit berusaha mengejar Safira, namun segera dihalangi oleh Abizar. Safira sekarang istri saya, jadi jangan ganggu dia. Tegas Abizar dengan tatapan tajam. Aku ingin rujuk denganmu lagi, Safira. Tolong beri aku kesempatan. Kata Radit tak menghiraukan Abizar. Safira mendengkus kesal melihat Radit yang tak punya malu. Sedangkan Abizar hanya terbengong di tempatnya. Ayo, Kang, pergi. Panggilnya tak sabaran. Iya, Teh, tunggu sebentar. Abizar mengeluarkan dompetnya, kemudian memberikan 2 lembar uang berwarna merah pada Orol. Ini, Dek, buat beli makan nanti ya. Ucapnya dengan pelan. Orol hanya mengangguk sembari menggenggam uang yang diberikan oleh Abizar. Setelah itu, Abizar bergegas masuk ke dalam mobil dan melajukannya dengan kecepatan sedang. Ngapain sih, Kang? Kamu pakai kasih uang segala? Kata Safira dengan ketus. Tak apa, Teh, aku kasihan melihat anak itu tadi. Tapi nanti mereka jadi kebiasaan. Jadi sering nemuin kita di sekolahan untuk meminta uang. Semoga saja tidak. Harusnya mantan suamimu itu punya malu untuk tidak mengusik kehidupan kamu dan anak-anak. Ujar Abizar lirih. Mana mungkin orang seperti mereka punya malu, Kang? Dengkus Safira. Bab ke-45. Kang, apa sebaiknya Sanas dan Kenzo pindah saja ya sekolahnya? Aku mulai nggak nyaman karena Mas Radit sering datang.
Apalagi dia dengan tanpa malunya minta rujuk. Apa dia nggak ingat kelakuan dia dulu? Kata Safira dengan wajah kesal. Abizar menoleh sebentar untuk melihat raut wajah istrinya. Kalau aku, terserah kamu saja, Teh. Kalau memang kamu mulai nggak nyaman dengan kehadiran mantan suami kamu, ya sebaiknya pindah sekolah saja. Aku juga takut kamu berubah pikiran dan rujuk lagi dengan dia. Ucapnya dengan tenang. Namun raut wajahnya terlihat sedikit cemas. Mana mungkin aku mau kembali dengan orang yang sudah menyakitiku? Gumam Safira mendengus kesal. Ya barangkali saja kamu berubah pikiran. Timpal Abizar lirih. Tapi kira-kira anak-anak mau nggak ya kalau disuruh pindah sekarang? Aku yakin mereka pasti mau. Kalau diberi pengertian. Kata Abizar menimpali. Safira membuang nafas kasar. Dia menyesal karena telah mengizinkan Radit untuk bermain dengan kedua anaknya. Sudahlah, Teh, tak usah dipikirkan terus. Ini pertama kalinya kita jalan berdua. Masa kamu malah mikirin mantan suami kamu sih? Kata Abizar cemburu. Aku bukan mikirin dia, Kang. Aku cuma jengkel aja. Sahut Safira membelah diri. Bibirnya tampak mengerucut dengan muka masam. Makanya tak usah diingat-ingat. Biar tak jengkel. Ucap Abizar sembari mengusap punggung tangan istrinya dengan lembut. Safira sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat suaminya tersenyum ke arahnya. Dan dibalas senyuman manis olehnya. Sudah ya, tak usah memikirkan mantan suamimu lagi. Aku kan lebih tampan dari dia. Jadi pikirkan aku saja. Kata Abizar sedikit narsis. Safira tertawarnya, raut wajahnya langsung berubah. Aku baru tahu kalau kamu bisa narsis juga, Kang. Oh ya, Teh, boleh aku minta sesuatu? Kata Abizar dengan wajah serius. Safira mengangguk. Boleh. Memangnya mau minta apa? Tanyanya antusias. Tolong ganti panggil nama panggilannya ya, Teh. Masa panggilannya sama dengan Kang Slamet? Pinta Abizar. Akang sendiri masih panggil aku, Teh. Ya sudah, kalau begitu, kita ganti nama panggilan ya. Mulai sekarang, aku panggil kamu Neng aja. Safira mengangguk dengan bibir melengkung ke bawah. Kalau Akang maunya dipanggil apa? Terserah. Tapi harus yang spesial. Jangan sama dengan Kang Slamet, apalagi dengan mantan suami kamu. Kata Abizar penuh penekanan. Berhubung kamu orang Sunda, jadi aku panggil Ye aja ya. Kata Safira. Han. Abizar mengangguk puas. Oh ya, kita mau kemana ini, Neng? Tanya Abizar, memelankan laju mobilnya. Loh, kok malah tanya aku sih? Kan kamu yang ngajakin keluar. Kalau nggak punya tempat tujuan, lebih baik kita pulang aja. Aku mau bantuin Umi bersih-bersih rumah. Sahut Safira dengan cepat. Ya jangan dong, Neng. Kamu tak usah khawatir tentang Umi. Sudah ada orang yang dibayar untuk bersih-bersih rumah. Jadi kamu tak perlu capek-capek lagi. Masa calon pengantin beres-beres sendiri sih? Sahut Abizar menimpali. Aku bukan calon pengantin lagi, kan kita udah menikah. Hanya tinggal menunggu resepsi saja yang belum. Kata Safira mengoreksi. Bagaimana kalau kita belanja saja? Belanja apa? Kalau beli baju, aku nggak mau. Baju aku masih banyak yang bagus. Tolak Safira dengan cepat. Ya nggak apa-apa dong, Neng. Aku kan belum pernah beliin kalian baju. Jadi apa salahnya kalau hari ini kita belanja berdua? Anak-anak pasti senang kalau diberikan baju baru lagi. Mau kan, Neng? Rayu Abizar. Safira tampak berpikir sejenak, namun akhirnya dia mengangguk tanda setuju. Tapi tak usah beli banyak-banyak ya, lebih baik uangnya ditabung saja. Ucapnya mengalah. Iya, Neng. Ucap Abizar, tersenyum tipis. Dia pun segera melajukan mobilnya menuju salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Bandung.
Mau belanja dulu atau cari makan dulu, Neng? Kamu sudah lapar lagi belum? Tanya Abizar, keluar dari mobil. Belanja saja dululah, aku masih kenyang kok. Tadi kan sudah sarapan. Kata Safira, ikut turun dari mobil. Ya sudah, kalau begitu, ayo masuk aja. Abizar memberikan lengannya kepada Safira. Safira tersenyum dan segera menggandeng lengan suaminya. Tempat pertama yang Abizar datangi adalah toko mainan. Dia ingin membeli beberapa mainan edukasi untuk anak sambungnya. Ngapain sih beli mainan? Segala mainan anak-anak sudah ada banyak. Bisik Safira. Tak apa, Neng. Sekali-kali kita belikan mainan yang baru biar mereka tak bosan di rumah. Kata Abizar sembari memilih beberapa mainan yang menarik perhatiannya. Safira menggaruk keningnya yang sebenarnya tak gatal. Sudah jangan banyak-banyak. Kau tegur Safira saat melihat Abizar mengambil banyak mainan. Nggak banyak kok, Neng. Hanya 5 kok. Kata Abizar, membawa mainan tersebut ke kasir. 5 itu banyak, Kak. Harusnya beli 2 saja. Buat apa beli banyak-banyak? Nanti juga dirusak sama mereka. Kata Safira cemberut. Sudah, tak usah ngambek begitu. Nanti kamu juga boleh kok beli sesuatu yang kamu inginkan. Kata Abizar, menarik hidung istrinya dengan gemas. Jangan ditarik dong. Sakit tahu. Sungut Safira semakin menekuk wajahnya. Abizar tertawa renyah dan semakin semangat menjahili istrinya. Setelah selesai membayar, Abizar mengajak Safira pindah ke toko baju anak-anak. Kali ini Safira yang memilih pakaian untuk kedua anaknya. Bukan dia ragu dengan pilihan Abizar, hanya saja dia tak mau jika nanti Abizar kalap dan membeli banyak pakaian seperti saat membeli mainan tadi. Masa cuma beli 2, Neng? Ya kurang dong. Protes Abizar saat melihat Safira hanya mengambil 2 setel baju anak-anak, 1 untuk Kenzo dan 1 untuk Sahnas. Tak apa, Kenzo dan Sahnas sudah sering dibeliin baju oleh Umi dan Teh Is. Daripada beli banyak-banyak nanti malah nggak dipakai. Kata Safira, berjalan menuju kasir. Abizar menghela nafas panjang. Dia mengambil 6 setel pakaian yang menurutnya cocok untuk anak sambungnya. Kemudian dia bawa ke kasir juga. Banyak banget, buat apa? Komentarnya dengan tatapan tajam. Tak apa, Neng, sekali-kali. Jawab Abizar sambil tersenyum. Dia segera mengeluarkan dompet untuk membayar pakaian tersebut. Safira membuang nafas kasar. Sekarang kita lebih baik pulang aja. Aku nggak suka kamu terlalu boros begini. Kata Safira setelah keluar dari toko. Nggak boros, Neng. Hanya mau menyenangkan kalian bertiga saja. Sahut Abizar membelah diri. Apapun alasannya, tapi aku nggak suka kalau kamu terlalu berlebihan begini. Cari uang itu susah, jadi jangan dihambur-hamburkan untuk hal yang tak penting. Ucap Safira dengan wajah kesal. Ya maaf, Neng. Hanya terlalu bersemangat. Ini pertama kalinya membelikan sesuatu untuk kalian bertiga. Andai kamu menerimaku sejak dulu, mungkin hal ini sudah aku lakukan sejak lama, Neng. Kata Abizar dengan sungguh-sungguh. Safira membuang nafas panjang. Hatinya langsung melembutkan melihat ketulusan suaminya. Tapi lain kali jangan terlalu boros, kita menikah baru beberapa hari. Masa aku sudah menghabiskan uang kamu? Kata Safira, melembutkan nada suaranya. Aku kerja memang untuk menyenangkan anak dan istriku, Neng. Abizar menggenggam tangan Safira dan mengajaknya berkeliling lagi. Mainan dan baju untuk anak-anak sudah. Berarti sekarang tinggal baju untuk kamu, Neng. Kata Abizar menatap istrinya penuh cinta. Tak usah, bajuku udah banyak. Tolak Safira. Tapi kamu belum punya baju dinas loh, Neng. Memangnya kamu gak pengen menyenangkan suamimu? Bisik Abizar
menaik turunkan alisnya. Safira menoleh dengan mata melotot. Baju apaan sih Aketusnya pura-pura tak tahu. Katanya mau agresif sama suami sendiri. Tapi mana buktinya? Kok masih malu-malu? Goda Abizar berbisik. Wajah Safira langsung merona. Dia mempercepat langkahnya dan tak menghiraukan candaan suaminya. Bruk! Akibat tak hati-hati, Safira menabrak pengunjung lainnya. Aduh, maaf teh. Saya nggak sengaja. Kata Safira, segera membantu memunguti tas belanja milik orang yang ditabraknya. Mbak Safira kan? Safira mendongak. Matanya membulat sempurna saat melihat wanita yang ada di hadapannya adalah Melani. Wanita penghancur rumah tangganya dulu. Bab ke-46. Melani, gumam Safira beranjak berdiri. Hei mbak. Sapa Melani melambaikan tangan dengan senyum yang sangat manis. Melihat raut wajah istrinya berubah, Abizar segera mendekat. Ada apa, Neng? Kamu kenal sama dia? Tanyanya, sedikit berbisik. Gak apa-apa kok, jawab Safira menggeleng. Ayo kita pergi. Ajaknya, menggandeng lengan Abizar dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa. Tunggu, Mbak Safira. Panggil Melani, berlari mengejar. Kok dia tahu nama kamu, Neng? Tanya Abizar penasaran. Mbak Safira, tunggu. Ada yang mau aku bicarakan. Melani terus mengikuti Safira dan suaminya. Langkah Safira terhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian membalikkan badannya. Ada apa lagi sih, Mel? Apa yang mau kamu bicarakan? Tanya Safira dengan datar. Dia siapa? Mbak, suami baru kamu? Tanya Melani dengan tatapan genit. Kalau ya, kenapa? Mau kamu rebut lagi? Apa belum cukup kamu rebut Mas Radit dan sekarang kamu mau merebut suami baruku juga? Tanya Safira dengan ketus. Eits, jangan marah-marah dong, Mbak. Aku kan cuma pengen kenalan aja. Sahut Melani, meledek. Dia memindai penampilan Abizar dengan tatapan penuh damba. Gak usah liatin suamiku. Kau tegur Safira dengan tatapan tajam. Setelah itu dia membalikkan badannya dan berniat pergi. Ternyata kamu bisa positif juga ya, Mbak. Andai dari dulu kamu kayak gini, mungkin Mas Radit gak akan ninggalin kamu. Kata Melani berusaha memancing amarah Safira. Safira membuang nafas kasar, kemudian menghadap ke belakang lagi. Sebenarnya apa sih mau kamu, Mel? Tanyanya dengan kesal. Aku gak mau apa-apa sih, Mbak. Aku cuma maunya nyapa kamu aja. Memang salah ya kalau aku nyapa kakak ipar aku? Kata Melani dengan santai. Jelas salah. Karena kamu bukan adik ipar aku, melainkan selingkuhan mantan suamiku. Tukas Safira penuh penekanan. Melani tertawa renyah mendengarnya. Masih aja kamu sakit hati tentang Mas Radit. Kamu tenang aja, Mbak. Aku udah gak butuh mantan suamimu itu lagi. Jadi kamu bisa kembali sama dia. Ucapnya dengan enteng. Terima kasih, tapi aku tak minat kembali dengan sampah yang sudah aku buang. Sahut Safira dengan sinis. Jangan begitu, Mbak. Bagaimanapun kamu pernah cinta mati loh sama dia. Cibir Melani tertawa. Safira mendengus kesal, kemudian menatap penampilan Melani. Wanita itu sangat cantik, tubuhnya terlihat mulus dan terawat. Sangat jauh berbeda dengan kondisi Radit dan juga Orol. Daripada kamu mengusikku, lebih baik kamu urusi saja anak dan suamimu. Kasihan Orol. Dia terlihat tak terawat. Tutur Safira. Biarin aja dia ikut sama Mas Radit. Aku capek hidup miskin sama mantan suami kamu, Mbak. Mau makan enak aja susah. Sahut Melani mengibaskan rambutnya. Dan kamu lihat keadaan aku sekarang.
Sejak aku pisah sama Mas Radit, hidup aku serba kecukupan. Bisa makan enak, bisa shopping tiap hari, bisa perawatan, bisa jalan-jalan. Pokoknya hidup aku sekarang udah benar-benar bahagia. Dan aku nggak mau lagi berurusan sama Mas Radit dan anak-anaknya itu. Kata Melani dengan sombong. Safira tercengang mendengar ucapan Melani. Hewan saja tak akan menelantarkan anak kandungnya sendiri. Sindir Safira lirih. Setelah itu, dia mengajak Abizar bergegas pergi. Dia tak mau meladeni Melani lebih lama lagi. Mbak Safira, mau kemana? Kok pergi sih? Aku belum selesai lo bicaranya. Panggil Melani berteriak. Safira semakin mempercepat langkahnya agar Melani tak bisa mengejarnya. Tunggu, Mbak Safira. Panggil Melani berusaha mengejar. Safira semakin mempercepat langkahnya. Dia tak mau meladeni Melani lebih lama lagi. Dia wanita yang merusak rumah tangga kamu dulu, Teh? Tanya Abizar penasaran. Han, sahut Safira mengangguk. Kok bisa sih dia bersikap biasa aja, tanpa merasa bersalah? Gumam Abizar tak habis pikir. Orang seperti dia mana mungkin punya rasa bersalah, kalau punya. Dia nggak akan mau menggoda kakak kandung dari almarhum suaminya. Timpal Safira dengan wajah masam. Abizar menarik nafas panjang, kemudian menggenggam tangan istrinya. Sudah tahu saat cemberut, jangan sampai momen kita rusak karena wanita tadi. Ucapnya dengan pelan. Safira mengangguk dan berusaha mengontrol emosinya. Setelah makan dan salat zuhur, Safira dan Abizar langsung pulang. Sebenarnya Abizar belum puas menghabiskan waktu berdua bersama istrinya, namun dia harus mengalah karena Safira terus memikirkan kedua buah hatinya. Nggak marah kan kalau kita pulang sekarang? Tanya Safira. Sejak tadi Abizar hanya diam saja, dan Safira takut jika suaminya marah. Abizar menoleh ke arah istrinya dengan senyum tipis. Ya enggak dong, Neng. Memangnya marah kenapa? Kalau nggak marah, kenapa diam aja? Tanya Safira dengan tatapan menyelidik. Ngantuk, Neng? Semalam kan habis kerja keras. Jawab Abizar, mengedipkan sebelah matanya. Safira langsung membuang muka, menatap keluar jendela. Menyembunyikan wajah merahnya jika mengingat kejadian semalam. Safira menjadi malu dan gugup sendiri. Neng, suami kamu tuh di sini, bukan di luar sana. Protes Abizar. Iya, aku tahu kak. Aku cuma pengen lihat pemandangan aja kok. Jawab Safira tanpa mengalihkan pandangannya. Abizar bibirnya kemudian menambah kecepatan laju mobilnya. Beberapa kali dia menguap dan berusaha untuk tetap konsentrasi meskipun matanya terasa berat. Safira menoleh dan melihat mata Abizar tampak memerah. Kalau ngantuk lebih baik berhenti dulu daripada terjadi hal yang buruk nanti. Kata Safira sedikit khawatir. Tak apa, Neng. Sebentar lagi juga sampai. Jawab Abizar melirik istrinya sekilas, kemudian fokus melihat ke depan lagi. Mau aku gantikan menyetirnya? Abizar menoleh dengan alis terangkat. Memangnya kamu bisa nyetir, Neng? Tanyanya sedikit meremehkan. Ya bisalah aku dulu kalau berangkat kerja selalu pakai mobil. Jawab Safira. Oh, aku pikir kamu tak bisa. Gumam Abizar nyengir. Kalau tahu kamu bisa nyetir, sudah aku minta gantikan sejak tadi, Neng. Salah siapa meremehkan kemampuan istri sendiri? Sinis Safira mencebikkan bibirnya. Abizar segera menepikan mobilnya untuk bertukar posisi dengan Safira. Hati-hati, Neng, di depan banyak polisi tidur. Tutur Abizar. Han, sahut Safira mulai melajukan mobil milik suaminya. Kalau kamu ngantuk, lebih baik tidur aja daripada ditahan nanti malah pusing. Tak apa nih kalau aku tinggal tidur? Tanya Abizar memastikan.
Ya nggak apa-apalah. Memangnya kenapa? Barangkali saja kamu marah. Jawab Abizar lirih. Aku nggak akan marah hanya karena ditinggal tidur. Apalagi kamu tidurnya di samping aku kecuali kalau kamu tidurnya sama perempuan lain. Canda Safira tersenyum tipis. Abizar meletakkan kepalanya di sandaran kursi. Tapi aku pernah tidur dengan perempuan tuh, Neng. Apa kamu akan marah sama aku?